Pantang mundur, Nova Arianto ingin timnas Indonesia U17 tunjukkan taring lawan Korea Utara. Bikin geger ASEAN, kok bisa ada pemain timnas Indonesia yang jadi top skor di Piala Asia U17? Padahal, sebut lolos Piala Dunia U17 lebih mudah, pernyataan Fahri Husaini tak sepenuhnya benar. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto menginginkan pasukannya tidak takut dengan kualitas tim Korea Utara. Skuad Garuda Muda berstatus sebagai juara grup C setelah menyapu bersih 3 laga penyisihan dengan kemenangan. Di sisi lain, Korea Utara menjadi runner-up grup D di bawah Tajikistan yang akan menghadapi pasukan Korea Selatan. Korea adalah salah satu tim yang sangat diwaspadai secara kualitas individu, secara etos kerjanya, secara fisik, dan secara mental, kata Nova Arianto. Korea Utara adalah salah satu tim unggulan di Piala Asia kali ini. Meski demikian, Nova menegaskan kepada seluruh pemainnya untuk tidak takut dengan situasi ini. Saya mau lihat pemain saya mempunyai mental yang kuat karena sekali lagi mereka saat ini akan bermain di Piala Dunia. Saya mau lihat mental pemain bisa maksimal. Kita lihat besok siap-siap di lapangan dan semoga kita bisa menang, ujar Nova Arianto. Pelatih Nova juga menyadari bahwa tim asuhannya masih kerap membuat kesalahan dalam hal-hal mendasar. Ia berharap hal itu dapat diperbaiki saat bertemu Korut. Kita bisa melihat dari prioritas saya terutama masih masalah passing. Masalah mengambil keputusan di lapangan karena kita bisa lihat saat melawan Afghanistan banyak keputusan-keputusan pemain yang terlambat dalam mengambil keputusan. Kapan masuk eksekusi bola, kapan dia harus shooting, dan kapan dia harus mengambil bola, itu semua keputusan-keputusan kami. Dan semoga di 2 hari ini kita bisa perbaiki lagi di pertandingan ketahuan Korea Utara. Pemain bisa lebih improve lagi, pungkas pelatih Nova yang sudah mempersiapkan jika pertandingan kontra Korut harus ditentukan dengan adu penalti. Sementara Asia Tenggara sibuk dengan pencapaian timnas Indonesia yang berhasil lolos ke perempat final Piala Asia U17 dan putaran final Piala Dunia U17. Ya, kegemilangan timnas Indonesia di Piala Asia U17 akan kembali diuji pada Senin 14 April. Langkah mereka coba dihadang Korea Utara. Sebenarnya pasukan Nova Arianto sudah terbilang aman. Mereka telah mengklaim 1 tempat di Piala Dunia U17 usai menjadi juara grup C Piala Asia. Namun mereka tentu ingin mencatatkan sejarah di Piala Asia U17. Maka dari itu, perempat final lawan Korea Utara nanti pasti bakal dimaksimalkan. Apalagi perjuangan Garuda Muda di babak penyisihan grup Piala Asia U17 tidaklah mudah. Berturut-turut mereka menang atas Korea Selatan, Yaman hingga Afghanistan. Tak hanya itu, dalam bahasa santainya, timnas Indonesia seperti menggendong nama ASEAN di Piala Asia U17 karena mereka satu-satunya yang sampai di babak itu. Maka tidak mengherankan jika Asia Tenggara saat ini tengah sibuk membicarakan kiprah timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia U17. Bukan hanya timnas Indonesia U17 secara tim, namun bintang muda andalan Nova Arianto, yakni Evandra Florasta, juga menjadi perbincangan ASEAN. Awalnya mereka menyoroti sikap AFC selaku penyelenggara Piala Asia U17 yang memuji penampilan heroik dari Evandra Florasta dalam 2 turnamen terakhir. Bulan Februari di Piala Asia U20 dan April di Piala Asia U17. Katanya, Evandra Florasta telah tampil di setiap posisi untuk Garuda Muda. Tulis akun X @AFC Asian Cup pada Sabtu 12 April, di mana pujian AFC terhadap Evandra Florasta ini kemudian dibahas media ASEAN yaitu The Tau 247. Lebih lanjut, mereka juga berikan apresiasi terhadap bintang Garuda Muda itu. AFC memuji Evandra Florasta, pemain yang tampil cemerlang di arena paling bergengsi di Asia, rilis The Tau. Pada turnamen Asia U20 yang digelar Februari tahun ini, Florasta juga masuk dalam daftar panggilan dan bermain bersama para seniornya. Media ASEAN asal Vietnam itu semakin takjub dengan penampilan Evandra Florasta yang memuncaki daftar top skor Piala Asia U17 dengan 3 gol. Di mana Evandra Florasta sejajar dengan bintang muda negara lain yang sama-sama mencetak 3 gol di Piala Asia U17 seperti Minato Yoshida Jepang,
Kim On Seong dari Korea dan juga Asilbek Alif Uzbekistan. Hampir 2 bulan kemudian Florasta menjadi bagian dari skuad U17 yang berpartisipasi di U17 Asia, kata The Tau. Di sini dia menyumbangkan 3 gol di penyisihan grup sehingga berhasil membawa tim Indonesia meraih tiket ke Piala Dunia U17 dengan status juara grup. Dan di akhir artikel itu, media ASEAN lantas menyebut Evandra Florasta bakal menjadi pemain yang cukup populer di level Asia jika terus mempertahankan performanya. Di antara gol-gol di atas, Florasta juga membuat seantero Asia menyebut nama yang saat ia merobek gawang Korea U17 di laga pembuka, sekaligus membuat wakil Asia Timur itu menerima kekalahannya. Mantan pelatih Timnas Indonesia U16 Fahri Husaini baru-baru ini membuat pernyataan yang cukup kontroversial. Seperti mana menyadur laman suara.com pada 7 April, pelatih yang sukses membawa Timnas Indonesia U16 menjadi juara di ajang Piala AFF 16 edisi 2018 tersebut menyatakan bahwa lolos ke Piala Dunia U17 saat ini lebih mudah daripada era ketika dirinya melatih Timnas Indonesia dulu. Sekarang untuk masuk Piala Dunia U17 itu lebih mudah ya dibanding dengan dulu saat saya masih jadi pelatih. Demikian tulis laman suara.com dikutip dari akun X Info Supporter Indonesia. Dalam pandangannya, sosok pelatih asal Nangro Aceh Darussalam itu menilai banyak slot yang dimiliki oleh benua Asia untuk ke Piala Dunia U17 membuat persaingan menjadi tak seketat ketika dirinya melatih Timnas Indonesia di Piala Asia U16 edisi 2018 lalu. Ketika dirinya melatih, slot kontestan Piala Dunia U17 untuk benua Asia hanyalah 4 jatah saja, sehingga untuk bisa menjadi perwakilan benua kuning, peserta putaran final Piala Asia U17 harus bisa menjadi semifinalis turnamen. Dan jika kita merunut pada laman History AFC, Fahri Husaini bersama anak asuhnya kala itu nyaris lolos ke babak semifinal dan menjadi wakil Asia di Piala Asia U17, andai tak dihentikan oleh Australia dengan skor tipis 2-3 di babak 8 besar turnamen. Jika saja momen tersebut terjadi pada gelaran Piala Asia U17 edisi 2025 ini, tentu saja Fahri Husaini sudah berhasil mengantarkan anak asuhnya ke turnamen level dunia di kelompok umur 17 tahun itu. Meskipun terdengar dan terkesan benar adanya, namun ternyata apa yang disampaikan oleh Fahri Husaini tak sepenuhnya benar. Pasalnya, jika kita melihat pada peta persaingan negara-negara kontestan putaran final Piala Asia U17 kali ini, kekuatan yang dimiliki oleh para tim peserta ini sangatlah sulit untuk diprediksi. Meskipun yang menyandang status sebagai tim-tim besar dengan pesepak bolaan yang mapan dan kuat, hal itu tak menjadi jaminan bagi mereka untuk bisa lolos dengan mudah ke pentas Piala Dunia U17. Dan memang secara syarat, kelolosan ke Piala Dunia U17 menjadi lebih mudah seiring dengan penambahan kuota yang didapatkan oleh AFC. Namun di sisi lain, untuk memenuhi kuota 8 slot tersebut, negara-negara peserta ini harus berjibaku lebih keras, mengingat kekuatan yang lebih merata di 16 negara yang lolos ke Arab Saudi itu. Seperti misalnya Iran yang merupakan tim raksasa Asia dan menghuni pot unggulan pertama, justru harus tersingkir awal dari gelaran, dan ironisnya nama besar yang mereka miliki sama sekali tak membantu negara asal kawasan teluk tersebut untuk terhindar dari juru kunci klasemen grup D di bawah negara non-unggulan seperti Korea Utara, Tajikistan maupun Oman. Bukan hanya Iran, negara kuat di persepak bolaan Asia seperti Arab Saudi, Korea Selatan dan Jepang pun harus tertatih-tatih dalam mengamankan diri untuk lolos ke fase 8 besar turnamen. Di grup C, Korea Selatan bahkan harus merasakan kekalahan dari tim non-unggulan sekelas Indonesia. Sementara di grup B, Jepang berhasil lolos karena catatan gol head-to-head, bukan unggul dalam hal poin. Sementara Arab Saudi, raksasa Asia yang merangkap sebagai tuan rumah, juga harus berjuang ekstra keras di depan pendukungnya sendiri untuk bisa menyamakan tiket runner-up grup A. Jadi dapat disimpulkan apa yang disampaikan oleh Fahri Husaini ini memang ada benarnya, namun tak sepenuhnya benar pula. Pasalnya, untuk bisa menjadi salah satu dari 8 tim yang berhak lolos ke Piala Dunia U17 kali ini, diperlukan perjuangan yang benar-benar besar, mengingat persaingan yang terjadi saat ini jauh lebih berat daripada edisi sebelumnya.